Hello HRD, sebuah cerita pendek karya Haposan Hutapea dibacakan oleh Renara Kristia. Hello, namaku Nia. Ya, benar, hanya Nia. N-I-A, Nia. Aku tidak tahu benar mengapa orang tuaku dulu hanya menamaiku dengan 3 huruf itu. Tapi itu tidak penting, karena adegan terpenting adalah setelah ini. Siang itu, aku di kantor. Di dalam ruangan kesayanganku ini, aku membaca arsip dan beberapa catatan. Catatan ini milik Roy, mantanku yang meninggalkanku begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tanpa ku tahu, salahku di mana. Pada awalnya, aku berpikir ia adalah orang yang jahat. Namun faktanya, ia kejam. Tak hanya meninggalkanku, ia juga memberikanku beban baru. Pertemuan pertamaku dengan Roy adalah saat ia menginterviewku, di mana aku melamar di tempat ia bekerja. Saat itu, ia terlihat sangat ceria dan friendly. Beberapa pertanyaan mengalir begitu saja, mulai dari riwayat pekerjaanku sebelumnya, mengapa aku memilih untuk melamar di sana, dan banyak hal lainnya. Selama interview, aku serasa dihipnotis oleh ketampanannya. Wajahnya manis dengan garis lurus kaku sepanjang pelipis sampai rahang bawah. Hidung kecil mancung, bibir tipis dan terlihat gerakan lembut saat ia berbicara. 40 menit terasa bagaikan kedipan mata. Di kedipan berikutnya, aku harus meninggalkan ruangan itu. Sangat tidak terasa, aku sedang dites saat itu. Rasanya mengalir begitu saja, seperti sedang nongkrong, ngopi dengan sahabat yang lama tak bertemu. 2 minggu kemudian, Roy menghubungiku bahwa aku terpilih menjadi staf administrasi di kantor mereka, mengalahkan mungkin 5 atau 6 kandidat lainnya. Dan aku bangga untuk pencapaianku itu. Kini aku tidak lagi bekerja sebagai seorang barista yang membuat tetanggaku mengejekku. Ih, sarjana kok cuman bikin kopi. Setidaknya sekarang aku bisa menjawab, aku adalah pekerja kantoran. Sekian lama aku bekerja di sini, aku mulai mengenal Roy. Ia adalah orang yang sama denganku, hanya memiliki 3 huruf di namanya, R-O-Y. Tanpa ada nama lain di depan maupun di belakangnya. Dia ternyata masih single juga dan hanya 4 tahun lebih tua dariku. Kala itu aku masih berusia 21 tahun, Roy 25 tahun. Ia peranakan Belanda, pantas saja tampan sekali pikirku. Tak jarang wanita-wanita lain sesekali mencoba mencuri perhatian Roy. Sepertinya aku juga akan melakukan hal yang sama. Tapi fakta lain harus bisa aku terima. Ternyata Roy yang humble kala itu berbanding terbalik dengan Roy yang sebenarnya. Entah karena tuntutan pada saat interview dulu atau bagaimana, kala itu sangat lembut memperlakukan calon kandidat sepertiku. Tapi setelah aku bekerja di sini, aku baru tahu sifat aslinya. Kalau disuruh memilih, aku mending ngobrol dengan printer daripada Roy. Apabila tidak berhubungan dengan pekerjaan, ia lebih memilih untuk tutup mulut dan bertanya balik, apa ada yang ditanya lagi? Kerjaanku masih banyak. Sepertinya aku tertipu dengan pertemuan pertama kami dulu. Tidak butuh waktu lama, entah bagaimana caranya, Roy kini jatuh dalam dekapanku. Atau mungkin terbalik, aku yang terjatuh ke dalam pelukannya. Entahlah. Kami berdua kini menjadi pasangan yang saling menyayangi, yang selalu membuat iri orang lain di kantor dengan kemesraan kami. Sebenarnya tidak begitu mesra, hanya saja aku yang agak manja berlebih kepada Roy. Sangat berbeda jauh dengan pasangan lain yang juga berpacaran di kantor. Perlakuannya kepadaku saat berpacaran juga menunjukkan sisi lain dari 2 Roy yang ku kenal sebelumnya. Ia ternyata cukup posesif bagi seorang laki-laki di usianya. Roy memperlakukanku layaknya seorang putri,
Ia sering memberikanku servis-servis kecil seperti memasangkan helm padaku saat hendak berkendara, menurunkan injakan kaki sepeda motornya. Bahkan, ia sering menuliskan kalimat-kalimat kecil menggunakan sticky note di mejaku. Semangat kejar deadline-nya ya. Jangan kerja terus, jaga kesehatan. Jangan lupa senyum biar aku juga semangat. Yang mana hal tersebut tidak bisa sembarangan aku lakukan kepadanya. Karena aku juga tahu batasan bahwa ia adalah atasanku. Aku tidak bisa sembarangan masuk ke dalam ruangannya. Aku juga harus tahu diri. Di forum umum, aku harus memanggilnya Pak Roy untuk menjaga integritasnya sebagai salah satu direksi. Namun, apabila sedang berdua, ia justru marah bila aku panggil Pak. Satu hal yang aku salut dari kekasihku ini adalah ia tidak pernah meminta yang aneh-aneh dariku. Bahkan di zaman yang sudah semakin liar ini, ia tak pernah sekalipun mencumbuku. Hanya sesekali kecupan mesra di jariku ketika kami sedang candlelight dinner di restoran dengan suasana yang cukup romantis. Ia bilang, ia hanya ingin hadiah pernikahannya adalah benar-benar yang pertama kali. Ia juga tidak pernah mempermasalahkan, bahkan hanya sekedar bertanya apakah ada yang pernah menciumku. Roy benar-benar sosok sempurna. Bak malaikat yang diturunkan ke bumi dan diberikan kepada seorang gadis yang sangat tepat untuknya, yaitu aku. Sayang, sini aku pakein helmnya. Ucap Santi memakaikan helm Shiva menirukan kebiasaan kami. Awas ya kalian, kalau ntar Roy pulang, ntar kami gitu di depan kalian, gerutuku. Duduk semeja selama 1 tahun ini memang membuat aku dan rekanku menjadi sangat lepas. Bukan hanya sebagai rekan kerja, bahkan mereka juga menjadi tempat curhatku dan kadang Roy juga memanfaatkan mereka sebagai perpanjangan tangannya untuk memberikanku kejutan-kejutan atau ketika aku sedang ngambek. Di tengah kekisruhan kami di parkiran, tiba-tiba Bu Nita, manajer keuangan kami datang. Akhirnya pembulianku berakhir, batinku. Kalian ini udah sore gini malah masih ribut aja. Gak pada capek apa? Ini Bu, mumpung pangerannya gak ada, ucap Shiva tanpa tak menghiraukan teguran Bu Nita. Haduh, silakan lanjutlah, saya mau balik dulu, capek habis tutup buku bulanan. Iya Bu, ucap kami serempak. Lupa, ini ada titipan buat Nia, ucap Bu Nita sambil mengorek-ngorek isi tasnya. Cie, pulang sendirian, ku baca selembar kertas darinya. Aku benar-benar sebal, ternyata Bu Nita justru ikut-ikutan membuliku. Kini mereka bertiga tertawa semakin puas mengerjaiku. Hari-hariku memang selalu begitu. Kehidupanku sangat berwarna sejak bekerja di perusahaan ini. Yang, tahu nggak? Tadi Bu Nita ikut-ikutan ngejekin aku tahu. Aku mengadu kejadian tadi sore di chat WhatsApp dengan kekasihku. Hahaha, ia hanya membalasku dengan kalimat itu. Cuman ketawa doang, bukannya membujuk pacarnya gitu. Ya mau diapain lagi? Kalau 2 anak itu masih bisa ku kerjain balik tar. Tapi kalau Bu Nita bisa nggak gajian kita? Hahaha, ia menertawaiku lagi. Semakin sebal dengan pacarku. Bukannya membela, justru seakan pembulianku sore tadi belum selesai. Kamu masih lama nggak di sana? Pacarnya udah kangen tahu. Manjanya, baru juga 1 hari. Kangen tahu, 1 hari nggak ada kamu juga rasanya kayak udah berbulan-bulan. Gimana kalau berbulan-bulan? Berasa kayak 1 hari ya? Serius tahu? Oh iya, kamu jangan sampai nggak makan. Makin lama badanmu makin kurus tuh. Ntar dikira aku pacaran sama tiang bendera lagi. Iya sayang, ntar kalau aku udah balik ke kota, kamu ajak makan di mana aja, aku nurut. Chat demi chat bergulir di layar HP-ku. Sampai tak sadar aku ketiduran dengan HP masih lengket di tangan dan masih berada di halaman WhatsApp Roy. Aku yakin Roy pun sangat kelelahan di lapangan. Terlihat setiap kali mereka pulang dari sana, bos-bos pasti tidak masuk 2 hari.
Entah karena pekerjaan di sana terlalu memakan waktu atau perjalanan 14 jam yang membuat badan sangat pegal. Tapi Roy hanya dapat dispensasi masuk siang karena jabatannya tidak seperti bos-bos lainnya. Ia hanya seorang HRD, namun karena kepiawaian dalam berinteraksi dengan lawan bicaranya, ia seringkali diajak untuk membantu penyelesaian masalah dengan masyarakat. Kadang aku tak tega untuk bermanja berlebihan ketika ia pulang dari site. Aku mengambil posisi menjadi tempat mengadu untuknya yang sedang kelelahan. Ketika ia pulang, senyum nyengirku kembali terbuka lebar di hadapan teman-temanku. Kali ini kalian harus libur membuliku. Aku kembali di atas awan. Namun kali ini berbeda. Biasanya setelah pulang, ia akan bermanja dan bahkan sampai minta aku menyuapinya di saat makan siang. Kali ini berbeda. Raut wajahnya datar, seakan tidak menunjukkan lelah. Bahkan ia bersikap dingin. Aku belum berani menanyakan apa yang terjadi padanya. Kubiarkan ia dengan keanehannya hari ini. 3 hari sudah, Roy bersikap aneh kepadaku. Bukan hanya sekedar tidak memasangkan helmku, bahkan hari ini ia tidak menjemputku ke kantor. Sampai aku terlambat masuk karena menunggunya. Aku terpaksa naik taksi. Sesampainya di kantor, aku sudah melihat sepeda motornya terparkir. Di situ emosiku benar-benar meluap. Aku tidak bisa diam kali ini. Brak! Aku masuk ke ruangannya tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Maaf Pak, tadi saya buru-buru. Emosiku berubah dari marah menjadi malu dan ketakutan. Ternyata di dalam Roy tak sendiri, melainkan dengan direktur utama kami dan seorang pria parubaya yang tak aku kenal. Mungkin itu adalah rekan bisnis mereka. Aku benar-benar ketakutan. Apakah marahku benar-benar membuatku buta sampai tak lagi bersikap profesional sebagai seorang staf? Lebih 2 jam aku menunggu di mejaku sambil memperhatikan ruangan Roy. Masih tidak ada pertanda perbincangan mereka sudah selesai. Sesekali OB mengantarkan minuman dan cemilan ke dalam. Aku bahkan tak berani menanyakan keadaan di dalam kepada OB kami. Tepat pukul 13.30 mereka bersama-sama keluar dari ruangan. Sambil sesekali mengeluarkan tawa korporat, tawa yang sengaja dilepaskan keluar. Padahal tidak ada yang lucu. Kudengar mereka bertiga berencana makan di restoran Padang terkenal di kota ini. Tapi sepertinya Roy menolaknya, ia bilang masih ada kerjaan. Setelah mengantarkan mereka ke depan kantor, Roy memanggilku. Nia, bisa ke ruangan saya sekarang? Terdengar suaranya agak lebih besar dari biasanya. Sambil berjalan menuju ruangannya tanpa menatapku sedikit pun. Iya Pak, aku pun terburu-buru mengikutinya dari belakang. Sesampainya di ruangannya, aku bahkan tak berani duduk. Kala itu, aku memandangnya sebagai seorang HRD, atasanku. Aku bahkan tak berani menatap matanya. Ditambah, suasana di ruangannya sangat berantakan, penuh asap rokok yang sangat tebal dan debunya yang berhambur kemana-mana. Roy, aku mencoba membuka obrolan. Aku masih berdiri di posisiku. Saya ada permintaan. Jangan panggil saya dengan nama lagi. Bisa? Maksudnya, aku mencerna omongannya. Jangan panggil saya dengan nama lagi. Ia mengeja kalimatnya dengan lebih pelan dan tegas. Iya Pak, saya mau nanya gimana kalau di kantin atau waktu pulang, termasuk di luar urusan kantor. Air mataku jatuh setetes. Beberapa detik kami terdiam tanpa sepatah kata pun. Jadi, ini maksudnya kamu mutusin aku? Tanyaku memastikan. Roy hanya mengangguk. Maaf Roy, kalau tadi bikin kamu malu. Aku tahu, ia pasti malu besar. Karena seluruh kantor tahu bahwa kami pacaran. Dan perbuatanku tadi pagi memang keterlaluan. Ini gak ada urusannya masalah yang tadi. Kali ini Roy menurunkan nadanya. Terus kenapa aku yang salah? Kali ini aku bernada agak tinggi. Enggak, kamu gak ada salah. Terus kenapa harus putus kalau memang hubungan kita gak ada masalah? Selama ini kita juga gak pernah berantem yang hebat banget.
Pokoknya kita lebih bagus sampai sini aja. Demi kita berdua juga. Alasanmu gak masuk akal banget. Kayaknya bukan itu deh. Apa jangan-jangan kamu main perempuan di sana? Otakku berimajinasi liar. Tak ada jawaban. Kenapa diam? Padahal aku asal nebak aja tadi. Jawab, Roy. Kamu main perempuan. Roy masih tetap diam, tanpa berani memandang mataku. Kamu. Aku bergegas keluar ruangannya tanpa tangis sedikit pun. Sedikit demi sedikit, aku kembali mengingat kenang-kenanganku bersama Roy kala itu. Aku sengaja tak membuangnya, meskipun dokumen pribadinya hampir sama jumlahnya dengan dokumen kantor. Kurasa aku tidak keberatan menyimpannya untukku. Hari pertamaku di ruangan ini, yang sebenarnya tidak asing lagi buatku. Tapi kali ini adalah sebuah penegasan bahwa ini adalah ruangan Bunia. Beberapa kali aku berputar-putar di kursi kantor ini yang berbeda sekali dengan kursiku sebelumnya, yang penopang punggungnya saja hanya sebatas di bawah pundak. Yang sekarang seperti di film-film, apabila aku berbalik arah, tubuhku sama sekali tidak kelihatan, tertutup oleh penopang kursi yang tergolong cukup besar. Sejujurnya, aku merasa tak pantas menduduki jabatan ini. Sebagai karyawan yang baru menginjak 2 tahun, justru naik lebih duluan dibanding rekan-rekanku yang masuk lebih awal. Aku memperlakukan hal yang sama kepada teman-temanku seperti Roy memperlakukanku dulu. Panggil aku Bunia hanya saat forum umum saja. Apabila sedang santai atau acara pribadi kami, cukup panggil aku dengan Nia saja. Seminggu pertama sebagai seorang HRD, ternyata membuatku sangat terbebani. Pantas saja, Roy dulu semakin hari semakin kurus. Aku mengajak teman-temanku, Santi dan Shiva untuk nongkrong di kopi yang lumayan mahal. Bahkan untuk kopi dan cemilan 3 orang bisa menghabiskan 1 minggu gajiku dulu. Makanya kami tidak pernah kesini sebelumnya, kalau tidak dibawa oleh salah satu bos kami. Baru juga 1 minggu naik jabatan, udah gaya bener traktir kami, ucap Santi setengah meledek. Kalau buat kalian, kayaknya gak usah nunggu gajian juga gak apa-apa deh, jawabku. Tapi jangan lupa temen ya, udah naik jabatan, Shiva mengejekku. Kalau aku lupa kalian, terus ini buktinya apa? Iya Bunia, HRD baru kita. Shiva tetap saja dengan celotehnya. Aku mencubitnya geli. Jadi, Pak Roy dulu sakit apa sih sebenarnya? Santi mengganti topik. Aku hanya terdiam, tidak menjawab apapun. Ya udah, kalau kamu masih berat, nanti aja ceritanya. Santi mencoba menenangkanku. Aku bukannya tidak mau menjawab, tapi untuk kembali mengulang kenangan-kenangan lalu, rasanya seperti merobek kembali luka bekas jahitan yang sudah mulai kering dan kini berdarah lagi, dan rasanya perlu penanganan khusus lagi. Aku sendiri tak ingat persis kapan semuanya mulai terkuak. Yang aku ingat, tidak lama setelah ia memutuskanku dulu, ia menjadi lebih sering ditugaskan ke site, bahkan dengan durasi yang lebih lama, bisa seminggu lebih di sana. Malam itu, aku beranikan diri mendatangi rumahnya. Aku merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dulu, aku datang ke sini tanpa ada beban sedikit pun. Namun, rasanya aku tak memiliki nyali yang kuat untuk kembali ke sini, menatap wajahnya kembali, merasakan suasana yang telah lama ku tinggalkan. Tak berapa lama, Ibu Roy membuka pintu. Dengan sambutan yang sama hangatnya dengan sebelumnya. Ia justru menanyaku, mengapa lama sekali tidak main ke rumahnya? Dalam hatiku berkata, apa Roy tidak memberitahu ibunya bahwa kami sudah putus? Sempat berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Roy, Roy muncul ke hadapan kami. Masih dengan handuk di kepala. Terasa sekali aroma tubuh yang baru saja selesai mandi. Entah kapan dan bagaimana caranya, aku tak sadar Ibu Roy sudah tidak ada lagi di sebelahku. Mungkin ia tahu sesuatu yang tegang akan terjadi, sehingga hilang begitu saja. Sontak, tatapanku tajam menjurus ke mata Roy. Kali ini, tidak ada lagi celah untuknya mengelak. Aku harus tahu semuanya. Alasan ia memutuskanku sepihak tanpa alasan yang jelas. Alasan ia sering menghindariku meski urusan pekerjaan.
Aku tidak ingin pulang dengan tanda tanya besar melayang-layang di kepala. Kamu mau minum apa? Biar aku buatin. Aku gak lama di sini. Aku cuma pengen dengar semua penjelasan yang benar. Biar aku bisa tahu alasan kamu mau ninggalin aku. Dan aku bisa ikhlas. Roy kemudian meninggalkanku ke dalam kamarnya. Sesaat kemudian, ia datang membawa sebuah amplop. Aku tak tahu itu amplop apa. Namun, ada suatu gambar kecil berwarna merah di salah satu ujung amplop tersebut. Semakin dekat, semakin jelas bahwa gambar tersebut adalah gambar sebuah pita. Aku sangat syok melihatnya. Pikiranku berkecamuk seperti sedang terjadi sebuah rapat besar di dalamnya, yang terdiri dari beberapa aku yang sedang beradu argumen. Dia main belakang, ternyata dia orang yang bajingan. Tentu, bisa juga ia narkoba. Ia hanyalah korban, ia tidak mungkin sejahat itu. Sejenak, aku dikagetkan oleh Roy yang menepukku. Kemudian, ia membuka surat itu. Hal pertama yang ditunjukkannya adalah tanggal pembuatan surat itu, yaitu tahun 2003. Ini adalah pemeriksaanku pertama, dan aku sudah dinyatakan positif. Waktu itu, umurku 5 tahun. Semua rumah sakit di Indonesia, bahkan sampai Malaysia kebingungan. Kenapa bisa nyerang anak kecil? Akhirnya, ayahku menyuruhku untuk pulang ke Belanda. Ia punya rekan dokter yang mau memeriksa dan dikasih gratis karena ini adalah hal baru di dunia medis. Dokter itu bilang, anggap saja ini sekalian bahan penelitian dia. Jadi, ia berani untuk menanggung semua biayanya. Aku kembali mendapatkan shock terapi. Rasanya seperti tersambar petir berkali-kali. Sampai di sana, aku langsung disambut seperti tamu undangan yang ditunggu-tunggu. 1 jam kemudian, di semua badanku langsung dipasang kabel sana-sini, selang ini itu, yang aku juga tidak tahu apa. Yang aku ingat, waktu itu aku sudah kayak robot dengan segala yang menempel di badanku. Aku hanya bisa memegang tangan Roy dengan gemetar. Aku juga tak kuat menjatuhkan air mata meski hanya setetes. Aku dinyatakan tidak bisa sembuh, tapi dokter memintaku 3 bulan di sana untuk mengambil beberapa sampel darah urin tiap minggu. Tapi semuanya nihil. Ia hanya memberiku obat untuk diminum seumur hidup, karena aku sudah tidak punya metabolisme lagi. Dan itu pun cuma bertahan 20 tahun. Artinya, aku sangat cemas menunggu ucapan selanjutnya. Sebenarnya aku sudah siap, kapanpun. Tapi ada satu keinginan. Aku ingin berada di sebelah orang tuaku. Aku memang sudah tahu ayahnya meninggal saat Roy masih kecil. Ia pernah menceritakannya kepadaku, tapi tidak dengan alasannya. Kalau boleh aku tahu, berarti orang tuamu juga... Ayahku sudah pergi saat 3 bulan aku di sana. Akhirnya hanya aku dan ibu yang kembali ke Indonesia, karena di sana kami tidak punya lapangan pekerjaan. 5 tahun kemudian, ibu pulang ke Belanda. Katanya ingin agar dapat berada di sebelah ayah. Berarti aku terbata-bata menunjuk ke belakang. Menurutmu aja, emang kami mirip? Roy mencoba menghiburku dengan senyuman indahnya yang menyejukkan. Kini suasana sudah tidak setegang tadi. Kini aku benar-benar menjatuhkan air mataku sebanyak-banyaknya. Tapi aku bingung perasaan apa yang ada di dalam hatiku. Aku tak bersedih, tapi aku sangat bangga dengan kekasihku ini. Ia bahkan melebihi kata sempurna. Aku langsung melompat ke pelukannya. Ia menyambut pelukanku erat. Suasana hatiku tenang sekali. Kurasa aku membanjiri bajunya dengan air mataku yang tidak berhenti. Sejenak aku melamun tak memikirkan apapun. Pandanganku kosong gelap. Aku merasa begitu hangat. Tak ada satupun beban yang kurasa. Kesedihan yang paling puncak adalah saat kita tidak lagi merasakan sedih itu. Aku hanya bisa menikmatinya saja. Tiba-tiba sebuah suara membangunkanku kembali. Jadi bagaimana? Kalau kamu siap tidak di posisi ini? Tanya direkturku membangunkan lamunanku.
Saya siap, Pak. Tapi kita lihat progres kamu 3 bulan dulu. Saya mau lihat bagaimana rekomendasi Roy. Kalau memang tidak sanggup, kami akan kembalikan kamu ke posisi awal. Baik, Pak, kataku tegas lantang. Setelah bersalaman dengan direktur kami, aku segera meninggalkan ruangannya dan bergegas menuju ruangan Roy, yang kini menjadi ruanganku. Tak kusangka, yang dulunya aku pikir Roy itu jahat, ternyata aku salah. Ia tidak hanya jahat, tapi juga kejam. Tak hanya meninggalkanku begitu saja, ia justru memberiku beban baru. Dengan jabatan ini, membuatku lebih banyak PR dan membuatku tidak bisa melupakannya. Setengah jam aku memutari ruangan ini dari ujung ke ujung, melihat satu persatu sudut ruangan yang tak kusangka anak yang baru 2 tahun justru diberikan jabatan ini. Roy, pekerjaanku jadi makin banyak deh. Aku berucap dalam hati sambil tersenyum menatap ke sekeliling ruangan ini.